Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika wasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat kusuf rahimakumullah, dalam suasana yang syahdu ini, di penghujung Ramadan, Allah berikan hadiah bagi kita untuk bisa menikmati rukuk dan sujud yang lama dalam salat kusuf atau salat gerhana matahari. Maka di kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri dan jamaah semuanya, mari kita terus bermujahadah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Teruslah mempersiapkan bekal yang terbaik, dan bekal terbaik itu adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, salah satu metode yang digunakan Al-Qur'an untuk menanamkan keimanan kepada kita adalah dengan sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengamati semesta ini. Karena dari situ diharapkan lahir kesadaran, keinsafan akan kebesaran dan keagungan Allah. Di sisi yang sama, kesadaran, keinsafan betapa rendah dan tidak berdayanya kita di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Dan hari ini Allah tunjukkan langsung salah satu tanda kebesaran dan keagungan Allah dalam surat Fussilat ayat 37 yang khatib bacakan dalam muqaddimah khutbah. Allah menegaskan tentang salah satu tanda kebesarannya adalah adanya pergiliran malam dan siang, juga tentang matahari dan bulan. Maka kalau matahari dan bulan itu mengagumkan kita, kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan, karena itu hanya sebagian tanda kebesaran dan keagungan Allah. Maka bersujudlah, rukuklah kepada yang menciptakan matahari dan bulan, kepada yang mengatur
peredaran matahari dan bulan sehingga semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari, bulan dan semesta jagat raya ini, yang merupakan manifestasi dari kebesaran dan keagungan Allah, jika kita hanya kepadanya saja beribadah. Hadirin jamaah salat kusuf rahimakumullah, dari penghayatan terhadap kebesaran dan keagungan Allah ini, hendaknya atau sepatutnya kita bisa merasakan dalam kolbu kita itu muncul getaran setiap kali disebut nama Allah. Karena ketika disebut nama Allah, yang tergambar dalam pikiran kita, yang terbersit dalam benak kita, demikian hebat agungnya kebesaran Allah yang telah mengatur semesta jagat raya ini. Semua beredar di garis orbitnya masing-masing, tidak ada yang bertabrakan satu sama lain. Maka di surat Yasin Allah menegaskan agar kita semakin lagi berfikir tentang kebesaran dan keagungan Allah itu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Semua benda langit ini beredar di garis orbitnya masing-masing. Maka hadirin rahimakumullah, sejenak kita bayangkan, seandainya bumi itu tidak berputar mengitari matahari, seandainya bumi itu tidak berputar mengitari porosnya, apa yang akan terjadi? Inilah yang disitir oleh Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 71 dan 72. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, tidakkah kalian perhatikan, pikirkan, renungkan, seandainya Allah jadikan bagi kalian malam terus-menerus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya afala tasma'un. Maka siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan bagi kalian cahaya? Apakah kalian tidak mendengar? Lanjutan ayatnya, Qul araitum in ja'alallahu 'alaikum nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, tidakkah kalian perhatikan, renungkan, fikirkan, jika Allah menjadikan bagi kalian siang terus-menerus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fi. Siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan malam untuk kalian sehingga kalian bisa beristirahat di dalamnya? Afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan? Ketika bumi tidak berputar mengitari porosnya, tidak berputar mengitari matahari, maka tidak akan terjadi pergantian malam dan siang, tidak akan terjadi pergantian musim. Maka belahan bumi yang menghadap matahari akan terus siang selama-lamanya, dan berarti suhu akan terus naik mencapai titik kulminasi, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup dengan suhu yang sangat panas tersebut. Pun sebaliknya, bumi yang membelakangi matahari, bagian bumi yang membelakangi matahari, maka dia akan terus malam selama-lamanya, dan suhu akan terus turun sampai ke titik derajat paling beku. Tidak ada juga kehidupan yang akan mampu bertahan dalam cuaca seperti itu. Allah lah yang mengatur semuanya dalam desain yang sangat seimbang, sangat serasi, yang kemudian kita bisa hidup tinggal di bumi ini dengan sangat nyaman. Maka hadirin jamaah salat kusuf rahimakumullah, sekali lagi pertanyaannya adalah, setiap kali kita salat gerhana bulan, gerhana matahari, adakah kita dalam kalbu kita itu bergetar akan kebesaran dan keagungan Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya kepada Allah. Hadirin jamaah salat kusuf rahimakumullah,
ketika penghayatan ini betul-betul merasuk ke dalam kolbu kita, ke dalam sanubari kita, maka kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itulah kemudian kita bisa naik di level, di makom musyahadah. Kita bisa menyaksikan Allah di mana-mana. Bukan menyaksikan Allah secara fisik di mana-mana, melainkan kita melihat, merasakan dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berjalan, kita bisa melihat kebesaran dan keagungan Allah. Seolah-olah kita betul-betul melihat Allah di mana-mana. Inilah maqam musyahadah, ketika qalbu kita telah betul-betul bisa merasakan kebesaran dan keagungan Allah, karena penghayatan sedemikian dalam akan kebesaran dan keagungan Allah itu. Dalam bahasa Nabi tentang definisi ihsan, inilah yang disebut an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika kita bisa melihat Allah dalam setiap aktivitas ibadah kita. Kalaupun kita belum bisa sampai di level ini, di makom ini, karena barangkali hijab yang begitu tebal yang mendinding kalbu kita dengan Allah. Kalau gerhana ini, matahari, bulan dan bumi berada di garis lurus sehingga bulan menutupi cahaya matahari ke bumi, itu kemudian menjadi penghalang sampainya cahaya matahari secara sempurna ke bumi. Bagaimana lagi kemudian kita bisa membayangkan ketika cahaya Allah terhijab masuk ke dalam kalbu kita? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali menghibur kita semua, kalaulah kita belum sampai di level musyahadah sebagai buah penghayatan akan kebesaran dan keagungan Allah, maka setidaknya mudah-mudahan kita berada di level muraqabah yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kalian belum bisa melihat Allah dalam setiap amal ibadah kalian, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kalian. Allah senantiasa mengawasi kalian. Inilah maqam muraqabah. Muraqabah terlebih musyahadah akan melahirkan individu-individu yang mampu mengontrol dirinya, mengontrol hawa nafsunya yang akan menjadi hijab antara diri kita dengan Allah. Itulah yang dimaksud dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang merasa takut akan kebesaran dan kedudukan Tuhannya, karena penghayatan yang sedemikian dalam betapa Allah maha perkasa, maha agung, dzul jalali wal ikram, maka buahnya adalah wanahan nafsa 'anil hawa. Dia mampu mengontrol seluruh syahwatnya, hawa nafsunya, untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah, untuk tidak melakukan atau mengatakan hal-hal yang tidak diridai Allah. Maka balasannya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Hadirin rahimakumullah, kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita mampu menembus level musyahadah karena penghayatan yang sedemikian dalam, perenungan, tafakkur akan kebesaran Allah yang sebagaimana biasa dilakukan oleh para nabinya, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan mudah-mudahan kita bisa naik sampai level mukasyafah, maqam mukasyafah, ketika tersingkap hijab, tabir yang menghalangi antara qalbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai pada maqam Allah memancarkan cahaya ke dalam qalbu kita dan tidak ada lagi tabir yang menghalanginya, sehingga cahayanya sempurna sampai ke dalam qalbu kita, tidak terkurangi apalagi terhalangi. Inilah maqam mukasyafah. Ketika qalbu kita telah bening, hanya ada Allah di sana, maka Allah pun menyingkap tirai dirinya, menyingkap tabir yang menghijab antara qalbu kita dengan Allah. Kalau sudah demikian, maka Allah senantiasa memancarkan cahaya irfani, pengetahuan-pengetahuan ketuhanan ke dalam qalbu kita yang akan kita bisa rasakan dalam bentuk keterbimbingan hidup kita. Seluruh anggota tubuh kita, mata, telinga, tangan, kaki, semuanya terbimbing oleh cahaya irfani, cahaya ketuhanan yang berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh Syuhrawardi sebagai isyraq. Kita sampai pada makom
memperoleh pancaran cahaya dari Allah. Maka hadirin rahimakumullah, setiap momentum gerhana bulan pun gerhana matahari ini, pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan pada diri kita, yang harus kita refleksikan ke dalam sanubari kita adalah, adakah getaran kebesaran Allah itu terasa dalam kalbu kita, ataukah biasa saja? Tidak ada cita rasa ilahiyah dalam kalbu kita, tidak ada getaran ketuhanan dalam kalbu kita. Maka kita patut bertanya, mengapa bisa seperti itu? Jangan-jangan terlalu tebal hijab antara kalbu kita dengan Allah, sehingga cahaya Allah tidak bisa menembus ke dalam kalbu kita. Maka hadirin, di konteks inilah Rasulullah mengingatkan kita agar fad'ullah wa kabbiru, berdoalah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, mohon hidayah, mohon ampunan, wa kabbiru, dan agungkan, besarkan Allah agar terasa dalam kalbu kita, takbir sebanyak-banyaknya dalam kalbu kita. Wa sallu, dan salatlah, karena dengan salat itu mudah-mudahan menjadi cara, metode untuk bisa menghilangkan tabir hijab yang menghalangi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga setiap kali salat gerhana dan bulan ini Allah senantiasa menambahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, mencabut, menyingkap tirai hijab yang menghalangi antara diri kita dengan Allah, dan memancarkan cahaya irfani dalam kalbu kita yang akan menerangi setiap gerak langkah kehidupan kita hingga sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita bermohon, itu adalah kita ketika kita berseri-seri di surga kelak karena berjumpa dan bernatap dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwanna illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah ta'ala wa malaikatahu shalla 'alan nabiyhi qadima, kama qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ala baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in, wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi
ذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ثبتنا على دين الإسلام وفضنا على الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وبنور علمك وبنور معرفتك وبنور رسولك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى